yauma akmaltu lakum dinakum itu turunnya di Mina. Pada waktu Nabi melaksanakan haji wada. Jadi kan Mina itu kan Mekah ya malah. Nah, ya. Jadi bukan di Madinah. Tapi yang penting adalah setelah Nabi hijrah. Tatahaddasu yang berbicara an ahkami tasyri'il jihad, tentang hukum syariat jihad. Jadi kebanyakan dari surat Al-Anfal ini membahas tentang itu. Tetapi ada juga yang lainnya. Jadi jihad fisabilillah termasuk wa qawaidil qital dan aturan-aturan perang. Perang itu bagaimana aturannya? Wal i'dad lahu dan persiapan perang. Jadi perang sendiri harus dipersiapkan. Terus wa isaris salami alal harbi, mengutamakan damai mengutamakan damai dibandingkan dengan perang. Harbi itu kan perang. Idza janahal adu, jika musuh itu condong kepada kedamaian atau perdamaian. Jadi musuh itu kalau condong pada perdamaian, ya siap damai. Karena umat Islam itu bukan umat yang mencari gara-gara, tapi Islam itu adalah agama damai. Termasuk wasarul harbi fil ashkhas, dan akibat perang bagi individu, termasuk berkaitan dengan asra, tawanan. Itu juga dibahas nanti. Wal amwal dan harta rampasan perang yang disebut ghonaim, jamak dari ghanimah. Ghonaim jamak dari ghanimah. Berarti Bu ghanimah itu artinya ibu. Wa sababu tasmiyatiha bil anfal, penyebab surat ini dinamakan surat Al-Anfal wadihun, sangat jelas. Li su'alin nas an ahkamiha, yaitu karena ada pertanyaan manusia tentang hukum-hukumnya, hukum dari Anfal ini. Wal murad biha al ghanaim al harbiyah, yang dimaksud dengannya adalah ghanimah. Jadi ghanimah itu harta rampasan perang. Ghanimah harbiyah. Faqat ubtidiat surah biqauli ta'ala. Jadi surat ini diawali dengan firman Allah Ta'ala, yas'alunaka anil anfal, mereka menanyakan kepadamu tentang pembagian harta rampasan perang. Jadi anfal itu sama dengan ghonaim atau ghanimah, bentuk tunggalnya itu ghanimah. Ya. Jadi di awal karena ada yasalunaka anil anfal, maka surat ini dinamakan surat Al-Anfal. Jadi biasanya ada ciri khusus dari nama surat. Ada satu surat tetapi tidak disebutkan di dalam surat itu hanya surat Al-Ikhlas. Ya. Jadi yang lain itu An-Nas itu banyak menceritakan tentang nas-nas itu. Al-Falak juga ada falaknya, tetapi surat Al-Ikhlas itu tidak ada kata-kata ikhlas di situ. Cuma ikhlas itu artinya adalah mengabdi kepada Allah, tidak mensekutukan. Itu ikhlas. Berarti kalau kita beramal ikhlas, itu beramal untuk mengharap ridho Allah. Ya, amalnya untuk Allah dan mengharap ridho Allah saja. Jadi itu ikhlas.
Wa qad nuzilat akbar ghazwati Badrin al-Kubra. Surat ini diturunkan setelah perang Badar Kubra. Jadi perang Badar itu ada yang dinamakan perang Badar Sughra, kecil, ada namanya perang Badar Kubra, besar. Jadi perang Badar kecil itu sebetulnya itu adalah umat Islam itu mencegat orang kafir yang merampas hartanya. Ya di Badar itu. Jadi orang Mekah itu kalau mau berdagang itu melewati Badar. Badar suatu tempat Badar ya. Nah, dihadang oleh kaum muslimin, terus kemudian terjadi perkelahian dan harta dari orang kafir itu ada juga yang tersita oleh orang Islam. Tapi sebetulnya orang Islam pada saat itu adalah untuk mengambil haknya, karena hartanya juga dirampas ketika meninggalkan Mekah itu. Nah, terus kemudian terjadi perang yang sebenarnya, ini pasukan yang besar ya. Itu terkenal dengan perang Badar. Nah, perang Badar itu sering yang kubro itu. Cuma kadang-kadang tidak disebutkan kubro. Jadi yang kecil itu sifatnya adalah kelompok-kelompok kecil, bukan besar. Ya. Jadi hanya permasalahan, ada perampasan harta. Tapi kalau perang Badar Kubra ini memang adalah untuk adu nasib. Ya. Khususnya adalah tentang keselamatan dari umat Islam yang ada di Madinah. Dan perang Badar ini adalah awwalul ghazawat al-majidah. Jadi perang pertama, perang mulia yang pertama, allati haqqaqatin nasra lil muslimin, yang berhasil dimenangkan oleh kaum muslimin ma'akillatihim, meskipun jumlah mereka sedikit, killah itu sedikit, alal musyrikin, dibandingkan dengan orang-orang musyrik ma'akasratihim yang jumlahnya banyak. Jadi orang muslim yang jumlahnya sedikit, dalam sejarah diperkirakan hanya 313 ya dihitung. Sementara orang musyrik itu jumlahnya 1000, bahkan dengan persenjataan lengkap, ternyata dimenangkan oleh orang Islam. Liza, oleh karena itu sumiyat, dinamakan perang ini adalah Yaumal Furqan, dinamakan Yaumul Furqan, hari pembeda. Li annaha farraqat bainal haqqi wal batil, karena itu menjadi hari yang membedakan antara kebenaran dan kebatilan. Jadi Furqan, Quran juga disebut Furqan karena Al-Quran itu juga membedakan antara kebenaran dan kebatilan. Sababun nuzul, sebab turunnya. Akhraja Ahmad wa Ibnu Hibban wal Hakim an Ubadah ibni Samit radhiyallahu an. Jadi Ahmad, Ibnu Hibban dan Hakim meriwayatkan dari Ubadah bin Samit, annal muslimin ikhtalafu, bahwa kaum muslimin berbeda pendapat, fi ghanaimi Badrin, mengenai harta rampasan perang Badar. Jadi habis perang itu terjadi perselisihan, termasuk wa fi qismatiha, dan tentang pembagiannya. Ini yang berhak ngatur siapa, terus diberikan kepada siapa.
Karena Nabi mengatakan bahwa harta rampasan perang itu halal untuk umat Islam. Jadi untuk nabi-nabi sebelumnya itu harta rampasan perang itu belum dibolehkan, tetapi Nabi Muhammad dibolehkan. Terus pembagiannya bagaimana, siapa yang berhak ngatur? Fasa'alu, lalu mereka bertanya ar-Rasul kepada Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kaifa tuqassamu, bagaimana pembagiannya, waliman al-hukmu fiha, dan siapa yang berhak memberi keputusan kepadanya. Ahya lil muhajirin, apakah dia harta rampasan perang itu untuk orang-orang muhajirin? Muhajirin berarti orang yang datang dari Mekah ke Madinah. Aulil amlil ansor, atau untuk kaum ansor. Amlahum jami'an, atau untuk mereka semua. Fanazalat, maka turunnya ayat ini. Jadi ayat ini turun, ya cukup menjawab singkat. Jadi harta rampasan perang itu lillahi war rasul. Jadi itu hak Allah dan Rasul. Nanti ada penjelasan. Jadi hak Allah dan Rasul di sini belum dijelaskan secara terperinci. Terperincinya nanti di ayat berikutnya, di surat Al-Anfal juga, ya, ada perinciannya. Nah, sekarang penafsirannya dari ayat tadi. Jadi ayat tadi yang pertama tentang harta rampasan perang, yang berikutnya tentang sifat-sifat orang mukmin. Ini tentang harta rampasan perang di ayat ini ya, ayat 1. Jadi yang kita kaji pada saat ini adalah surat Al-Anfal ayat 1. Yas'alunaka ayyuhar rasul an hukmil anfal. Jadi maksudnya mereka bertanya padamu wahai Rasul tentang hukum anfal. Anfal itu harta. Ya, hartanya tidak saya tulis ya. Jadi harta rampasan perang. Ay al-ghanaim, maksudnya adalah ghanaim. Ghanaim itu jamak dari ghanimah. Berarti anfal itu juga sama dengan ghanimah. Liman hiya, untuk siapa itu? Wa kaifa tuqassamu, dan bagaimana pembagiannya? Fakul, maka katakanlah wahai Muhammad lahum kepada mereka, inna hukmaha, sesungguhnya keputusannya lillahi awalan, pertama kali itu hak Allah. Jadi ketahui bahwa ghanimah atau harta rampasan perang itu atau anfal tadi itu hak Allah untuk mengatur, maksudnya bukan kemudian diserahkan kepada Allah, maksudnya adalah hak Allah untuk mengatur. Yahkumu fiha bima yurid, Allah memberi keputusan tentangnya sesuai dengan yang dikehendaki. Karena ini urusan Allah, ya harus siap diatur oleh Allah. Lah diatur di ayat berikutnya nanti. Termasuk summalir rasul, kemudian hak Rasul. Yuqassimuha, Rasul membaginya bainakum, kepada kalian, kama amarallah, sesuai dengan yang diperintahkan Allah. Jadi di dalam Al-Quran setelah ini nanti ya pada ayat berikutnya, tetapi ini nanti ditekankan pentingnya kita ini menjadi orang-orang beriman betul. Orang beriman berarti siap diatur Allah. Jadi masalah harta rampasan perang sendiri itu dijawab itu hak Allah dan hak Rasul. Maka fa'amaroha,
Maka Rasul memerintahkannya mufawwidun ilallahi wa rasulih. Jadi menyerahkan urusan ini kepada Allah dan Rasulnya. Wa hadhil ayah muhkamah mujmalah. Ayat ini sifatnya adalah muhkam dan mujmal. Jadi karena sifatnya dari ayat maka menjadi muhkamah. Muhkam itu berarti ini yang berkaitan dengan hukum, mujmal tapi secara global. Jadi masih global. Bayana ijmalaha wa fasla masorifiha ayatan ukhra. Jadi Allah akan menjelaskan globalnya ini dan perincian pembagiannya fi surah nafsiha, di surat yang lain, di surat ini juga. Jadi fi surah nafsiha, jadi surat di ayat lain di surat ini juga. Jadi ayatan ukhra di ayat lain di surat ini juga. Ya di antaranya ini ya. Hiya qauluhu ta'ala, yaitu firman Allah Ta'ala. Ini pancingan saja, nanti akan dijelaskan lagi di surat Al-Anfal ayat 41 tentang pembagiannya. Kita sekarang tidak fokus membahas itu. Tapi membahas bahwa kita hendaknya menyerahkan urusan termasuk pembagian harta rampasan perang ini kepada Allah dan Rasulnya. Nah, di ayat 41 nanti akan dijelaskan wa'lamu annama ghanintum min syai'in fa inna lillahi khumusahu walir rasul. Ketahuilah sesungguhnya apa saja yang dapat kamu peroleh sebagai rampasan perang, maka sesungguhnya 1/5 untuk Allah dan Rasul, termasuk walidil kurba, kepada kerabat Rasul, wal yatama, dan anak-anak yatim, wal masakin, dan orang-orang miskin, wabni sabil, dan ibnu sabil, orang yang kehabisan bekal dalam perjalanan. Jadi orang di perjalanan kehabisan bekal, termasuk kecopetan, tidak punya bekal, maka kita ini perlu menolong. Itu termasuk amal soleh. Jadi dijawab di sini pembagiannya. Ini belum mendetail, tidak usah terlalu banyak membahas ini nanti. Yang jelas kalau di ayat 41 surat Al-Anfal ini, khumusahu, yang 1/5. Jadi harta rampasan perang itu dibagi 5, 1/5-nya itu adalah untuk Rasul dan keluarganya, termasuk anak yatim, orang miskin, ibnu sabil. Terus yang lain untuk siapa berarti? Fala takunu hadhihi, ya nanti akan fala takunu hadhihi nasikhah litilka. Maka ayat ini, ayat 41 ini tidak menghapus ayat sebelumnya. Wa innama tuwazzaul ghanaim. Ayat ini hanya menjelaskan pembagian ghanimah. Al-khumusu, yaitu 1/5, lihaula'il madhkurun fi hadhil ayah. 1/5 untuk orang-orang yang disebutkan pada ayat ini. Jadi 1/5 adalah untuk Nabi, keluarganya, tadi anak yatim, orang miskin, orang perjalanan. Wal arba'atul akhmas al-baqiyah, dan 4/5-nya yang selebihnya adalah lil ghanimin, bagi orang-orang yang berperang. Nah, gitu ya. Jadi bagi orang yang berperang.
Jadi maka kalau mengkaji ayat itu harus sampai tuntas supaya supaya mengetahui. Jadi kesimpulan akhirnya kalau dibaca dari awal kan seakan-akan itu milik Allah dan Rasulnya. Berarti ghanimah itu pokoknya hak Allah dan Rasul untuk mengatur. Tetapi ternyata Allah juga memberi perincian lagi. Yang dimaksud hak Rasul itu yang 1/5 hak Rasul untuk mengatur, tapi Rasul membagi untuk keluarga Rasul, untuk anak yatim, orang miskin, ibnu sabil juga gitu. Lah, Nabi itu yang ngatur. Lah sekarang tidak ada Nabi berarti ya kepada itu maksudnya, kepada jangan orangnya ikut perang saja yang diberi, tetapi juga bermanfaat kepada orang-orang yang membutuhkan maksudnya. Bahkan ini dikaji ya, termasuk untuk orang yang ikut perang. Amal yaum ba'da tanzimil juyus, adapun sekarang sesudah ada aturan tentara, wamanhi rawati badaimah lil jundi, dan sudah ada pemberian gaji tetap untuk tentara. Fatu awwalu lidaulah, maka ghanimah diserahkan urusannya kepada negara. Jadi harta rampasan perang itu dulu juga diberikan kepada yang ikut perang karena tidak dapat gaji. Sekarang sudah dapat gaji, berarti ya itu beda lagi kan, ya, menurut tafsir ini. Lil iman bimujibi hadzat tafwid, kepada imam penguasa yang berkewajiban mengatur pembagiannya. Ayyan fala man syaa minal muqatalah tahrison alal qital, bisa memberi tambahan kepada orang yang dikehendaki dalam pertempuran untuk memotivasi semangat perang. Meskipun dapat gaji, ada apa-apa diberi. Tetap ya tujuannya untuk memotivasi. Naflu kan nafilah juga itu ya. Nafilah itu kan ibadah tambahan. Berarti anfal itu sebetulnya adalah bonus gitu ya. Bonus tambahan karena menang perang. Lah sudah ada gaji. Ya gaji itu sebetulnya sudah tidak mewajibkan diberi anfal, harta rampasan perang ini. Tetapi sebagai motivasi ya tidak apa-apa diberi. Nah ini kesimpulan dari ayat ini. Lah dasarnya apa? Kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam yauma Hunain. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam pada perang Hunain. Fima akhrajahu Syaikhani wa Abu Dawud wa Tirmidzi, berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari, Muslim, Abu Dawud dan Tirmidzi an Abi Qatadah, dari Abu Qatadah, bukan Qatadah saja ya. Ada abinya. Man qatala qatilan falahu salbuhu. Barang siapa yang membunuh seorang musuh, maka dia berhak mendapatkan barang rampasannya. Nah ini yang didasarkan, jadi punya hak. Jadi orang yang ikut perang berarti punya hak meskipun sudah digaji sebagai motivasi. Nah, sudah, jadi di ayat ini hanya menjelaskan tentang anfal atau harta rampasan perang itu untuk Allah dan Rasulnya. Maksudnya yang berhak ngatur adalah Allah dan Rasulnya. Wa idza kana amrul ghanaim lillahi wa rasuli,
Jika urusan ghanimah atau harta rampasan perang tadi adalah hak Allah dan Rasulnya, fattaqullaha subhanahu, maka bertakwalah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, fi aqwalikum wa af'alikum, dalam ucapanmu dan perbuatanmu. Takwa itu jangan perbuatan saja ya, dengan ucapan. Termasuk takwa itu wajtanibu ma kuntum fihi minat tanazu' wal ikhtilaf fiha, serta jauhilah persengketaan dan perselisihan terhadap hal tersebut. Jadi takwa itu juga menjauhi perselisihan. Pokoknya serahkan urusan, diatur Allah. Jadi jauhi satu perselisihan, persengketaan, termasuk jauhi al-mujibu li sukhtillahi wa ghadabi, yang menyebabkan kemurkaan dan kemarahan Allah. Dan jauhi al-muqi fil firqah wal adawah ad-dar bikum, jauhi yang bisa menjerumuskan kepada perpecahan dan permusuhan. Firqah itu ya kelompok-kelompok itu kan perpecahan. Termasuk jauhi yang menyebabkan permusuhan, ad-darrah, yang membahayakan bikum kamu, halal harbi wa ghairih, ketika berperang dan lainnya. Jadi pertama pesannya setelah menjelaskan tentang ghanimah tadi, pesannya takwa ya. Ya takwa itu maksudnya ya ini ucapan perbuatan jauhi yang membahayakan tadi. Yang kedua, pesan Allah waslihu dzata bainikum, dan perbaikilah perhubungan di antara sesamamu. Artinya kamu harus rukun, jangan sampai ada permusuhan. Jadi harus damai. Khususnya di antara umat Islam ini, dzata bainikum itu antara sesamamu. Itu jangan sampai sesama umat Islam itu kemudian gara-gara yang tidak prinsip itu menjadi perpecahan. Minal ahwal, dari berbagai hal, hatta nata'akkadur rabithah al-islamiyah, sehingga menjadi kuat ikatan keislaman baina ba'dikum, antara kamu, wa tasyi'ul mahabbah wal mawaddah wal wiqar wal wi'am baina sufufikum, dan tersebar rasa mahabbah, cinta, mawaddah kasih sayang, wiqaf yaitu ikatan, wal wi'am yaitu keharmonisan, baina sufufikum, pada barisan kamu. Jadi ini pesan penting dari Allah. Kita ini harus rukun, tidak boleh permusuhan di antara umat Islam. Jadi mungkin beda organisasi, ya kadang-kadang beda wawasan, tetapi jangan sampai yang prinsip kita umat Islam ini pecah, jangan. Hati kita ini seakan-akan permusuhan, tidak boleh. Bahkan ada hadis, ini kan menjelang nisfu Sa'ban. Ya, nisfu Sa'ban itu sebetulnya ya tidak ada anjuran untuk baca Yasin 3 kali, tidak ada, hadisnya tidak ada. Termasuk sholat malam nisfu Sa'ban juga tidak ada. Ibadah-ibadah khusus di malam nisfu Sa'ban tidak ada keterangan, tidak ada anjuran. Tetapi yang ada itu gini. Jadi Allah itu yattoli'u, melihat ya, ila khalqihi, kepada makhluk-makhluknya ya, di lailata nisfi min Sya'ban, di malam nisfu Sya'ban. Allah itu melihat makhluk-makhluknya. Fayaghfiru li jami'i khalqihi, Allah itu mengampuni semua makhluknya. Jadi ada hadis sahih itu ya. Mengampuni semua makhluknya
illa li musyrikin, kecuali orang musyrik. Orang musyrik tidak diampuni, termasuk orang yang tidak menerima Islam sebagai agama. Ini juga sebetulnya dianggap musyrik ya, karena tidak mengikuti aturan Allah. Ya otomatis mereka juga biasanya Tuhannya juga beda kan gitu ya. Yang kedua, wal musyakhin. Musyakhin itu orang yang mengadakan, orang yang masih bermusuhan. Jadi orang yang masih bermusuhan di antara kita ini ternyata juga tidak diampuni Allah di malam nisfu Sa'ban itu. Makanya ya ini saya sampaikan ini karena ada kaitannya dengan ini ya. Saya mengkaji ya, buku-buku yang berkaitan dengan nisfu Sa'ban itu gitu. Nah sebetulnya tidak dilarang ya. Tidak ada larangan. Apa larangan maca Yasin kok dilarang kan gitu. Ya tidak ada larangan. Golek larangan ya tidak ada. Termasuk di kuburan. Pernah ditanyakan Pak Karno, maca Quran kuburan oleh Tora kan. Tidak ada larangan. Tidak ada larangan. Cuma ya kalau mewajibkan lah itu yang berarti membuat syariat baru ya, yang tidak boleh. Kalau di kuburan berarti kan ya kuburan kan bukan untuk tempat ibadah, ya toh. Kuburan bukan untuk tempat untuk keramaian. Kuburan adalah ya untuk orang meninggal. Di sana yang dilakukan Nabi biasanya cukup mendoakan, mengucapkan salam, mendoakan, dan biasanya adalah untuk mengambil pelajaran supaya ingat mati, ingat akhirat kan gitu ya. Jadi 3 itu yang pokok. Adapun para sahabat termasuk para salafus soleh itu biasanya tidak melakukan baca Quran, termasuk tahlil dan seterusnya gitu ya jawabannya. Ya sudah ya, jadi perintah kedua itu harus rukun. Termasuk di malam nisfu Sa'ban, kalau ingin diampuni oleh Allah, jangan musyrik, jangan permusuhan. Bi ibaratin ukhra, dengan ibarat lain, ij'alu makana mausulan ala asliha. Dengan kata lain, jadikanlah hal yang sudah tersambung tetap seperti semula. Fahuwa sababul wasli, karena itu menjadi penyebab terus tersambung. Artinya silaturahim itu berarti ya. Silaturahim harus terjalin kalau ingin diampuni Allah. Jadi orang memutuskan silaturahim berarti belum diampuni oleh Allah. Pesan yang terakhir yaitu atiullaha wa rasulahu in kuntum mu'minin. Taatlah kepada Allah dan Rasulnya jika kamu benar-benar beriman. Ya taat kepada Allah dan Rasulnya itu khususnya yang berkaitan dengan ayat ini adalah fil ghanaim, dalam kaitan pembagian ghanimah, harta rampasan perang. Wa fi kulli ma amara bihi, dan dalam semua yang diperintahkan Allah, wa naha anhu, dan yang dilarangnya, wa qadabihi wa hakama, serta terhadap yang diputuskan dan ditetapkan. Jadi itu hendaknya ditaati, dihadapi dengan tulus, ikhlas, jangan menggerutu. Ya ada yang ditakdirkan menjadi kaya, ya disyukuri. Kalau belum kaya ya disabari. Ya itu namanya termasuk dari taat kepada Allah dan Rasulnya, sebagai mengikuti Allah. Hidup di dunia bukan untuk mencari kebahagiaan sejati. Hidup di dunia hanya mencari ketenangan. Jadi yang penting hidup tenang.
nyaman, apapun yang diberikan. Kebahagiaan abadi hanya di surga nanti. Hadhil umurus salasa. Jadi 3 perkara ini ya. Yang pertama takwa Allah, bertakwa kepada Allah. Yang kedua islahu dzatil bain, yaitu damai dengan sesama. Yang ketiga itaatu awamirillah war rasul, dan mentaati perintah Allah dan Rasul. Yatawaqqafu 'alaiha sholahul jamaah al-islamiyah, tergantung kepada kemaslahatan masyarakat Islam. Li'anna tuwafiru ma'nal indibat wal iltizam fis sirri wal alan. Ya karena dialah yang mampu menciptakan arti konsisten dan komitmen baik pada saat sirri, tersembunyi, wal alan, dan terang-terangan. Li ahkamis syar'i, terhadap hukum syariat. Jadi prinsip di awal surat Al-Anfal ini ternyata bisa dijadikan pedoman. Sifat-sifat orang mukmin itu harus ini, takwa, rukun, dan mentaati perintah Allah dan Rasul. Padahal takwa itu yang mentaati perintah Allah ya mestinya. Ini karena pentingnya kita ini tunduk kepada aturan Allah, maksudnya aturan Allah dan Rasulnya. Tetapi kalau takwa itu sebetulnya juga mencakup tentang iman, karena di awal surat Al-Baqarah itu tanda orang yang bertakwa, hudalil muttaqin, adalah alladzina yu'minuna. Terus ada lagi alladzina yu'minuna bima unzila, itu iman itu ya berarti. Jadi itu tujuannya. Watu jadul kalimah wassof, dan dalam mempersatukan kata dan barisan. Jadi umat Islam harus bersatu. Wa takfulu ta'atal qiyadah al-mukhlisah al-hakimah, serta menjamin ketaatan kepada kepemimpinan yang tulus dan bijaksana. Cuma ya pemimpinnya juga harus tulus dan bijaksana dalam memimpin. Ojo adol negoro. Seakan-akan kan pemimpin itu ada yang jual negara, ya, jual laut. Jadi kalau pemimpin itu baik, wah surga betul ya, karena itu mencakup hajat hidup orang banyak dan melindungi masyarakat. Maka ketaatan itu dibutuhkan dalam Islam sebetulnya. Tetapi ya pemimpin taat kepada pemimpin yang mukhlisah, yang ikhlas, al-hakimah, yang bijaksana. In kuntum mu'minin, jika kamu orang-orang yang beriman. Artinya beriman itu musaddiqina kalam Allah, orang yang membenarkan firman-firman Allah. Wa kamilil iman, dan orang yang membawa iman. Di samping membenarkan juga dia itu menyempurnakan, ya, kamil, ya, menyempurnakan, bukan membawa. Orang yang menyempurnakan imannya. Hamil itu membawa. Kalau kamil, ya, keliru mengartikan. Hamil itu membawa, kalau kamil menyempurnakan. Nah, berarti orang yang beriman itu berarti ya membenarkan juga menyempurnakan iman, ya, membenarkan Allah termasuk menyempurnakan iman. Lah iman supaya sempurna, yaitu dengan cara diperbanyak amal soleh. Supaya sempurna, ya juga kita ini mengikuti kajian-kajian yang berkaitan dengan firman-firman Allah. Karena dengan itu ada dorongan, ya, Allah memberi petunjuk supaya sempurna iman itu dengan petunjuk Allah, yaitu Al-Quran. Nah, maka
kita sudah tepat ini istiqomah untuk mengikuti kajian tafsir ya. Famtasilu hadhil awamir salasa, maka ikutilah 3 perintah tersebut. Fa inna tasdiq al-haq yaqtadil imtisal, karena sungguhnya keyakinan yang benar menuntut kepada kepatuhan. Wa kamalul iman yujibu hadhil khisalis salasa, dan sempurnanya iman sempurnanya iman itu mengharuskan yujibu ya, memenuhi 3 hal tersebut. 3 hal tersebut adalah pertama al-ittiqa, takwa. Jadi ada istilah takwa Allah ya. Ada istilah ittiqa ini. Yang kedua al-islah, yaitu berdamai. Dari orang Islam itu orang Islam yang baik itu orangnya nyelan tapi gampang damai. Jadi bagaimana jalan tengahnya supaya bersatu. Yang ketiga adalah itaatullah ta'ala wa rasulih. Jadi taat kepada Allah Ta'ala dan Rasulnya. Inilah kajian yang kita lakukan pada saat ini. Ini ada kesimpulan. Orang yang benar-benar beriman itu artinya adalah yastahyi min isyanihi, merasa malu mendurhakai Allah. Yang kedua yadfa'u imanuhu ila ta'ati rabbih, imannya mendorong untuk mentaati Tuhannya. Dan yang terakhir wa ila islahi ma bainahu wa bainal akhirin min khilaf, yaitu bisa berdamai antaranya dengan orang lain jika terjadi perselisihan. Ya, jangan ngeyel saya tadi ya gitu ya. Jadi harus bisa berdamai, dicari jalan tengah. Apalagi urusan dunia. Kalau urusan agama memang kita merujuk pada Quran hadis. Tetapi kalau urusan dunia kita harus bisa mencari jalan tengah, dimusyawarahkan. Wasyawirhum fil amr. Saya kira cukup kajian saat ini.